Mobil berplat merah terekam kamera warga saat melintas di tengah kepadatan kendaraan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Mobil dengan tulisan Dishub di bagian bawah plat nomor ini menjadi fokus perekaman karena penumpangnya membuang sampah sembarangan dari dalam mobil. Sampah-sampah tersebut dilempar ke tepi jalan dari kaca penumpang sebelah kiri. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Lupito, membenarkan jika mobil berplat merah adalah mobil operasional milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mobil ditumpangi oleh Kasatpol Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agus Tang, yang berstatus pegawai negeri sipil. Dari hasil pemeriksaan, Safrin memastikan jika mobil tersebut tidak digunakan untuk bertugas, melainkan untuk menjenguk temannya yang sakit. Akibatnya, Agus Tang diberi sanksi tegas berupa penonaktifan sementara dari jabatannya selama masa pemeriksaan hingga 20 hari ke depan. Operasional khusus Dishub itu mobil patroli yang ditumpangi oleh Kasatpol Jatinegara, dan kami sudah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan. Untuk itu kepada yang bersangkutan diberikan sanksi. Sanksinya jadi penonaktifan dari jabatannya selama 2 bulan. Selain meminta maaf atas perilaku buruk yang dilakukan anggotanya, Safrin juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh petugas Dinas Perhubungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Meski pemerintah mengizinkan bekerja di rumah bagi ASN usai libur Lebaran, namun sejumlah pemerintah daerah tidak memberlakukannya. Bahkan ASN yang tidak hadir di hari pertama bekerja terancam sanksi. Meski pemerintah pusat mengizinkan bekerja di rumah bagi ASN usai libur Lebaran, namun sejumlah pemerintah kabupaten kota tidak melakukannya. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan ASN harus berdesakan untuk bisa bersalaman dengan pejabat bupati. Tidak diberlakukannya work from home seperti surat edaran Menpan RB karena mayoritas ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jombang merupakan warga lokal. Kesempatan untuk WFH, tetapi kemarin kita putuskan untuk Jombang. Jombang ini kan bukan daerah pemudik, justru daerah yang didatangi oleh pemudik. Maka yang keluar kota kan ada, tetapi kan tidak banyak. Beda dengan seperti kota-kota di Jakarta. Di Kabupaten Maros, sejumlah ASN harus berlari karena terlambat mengikuti upacara bendera pada pagi hari pertama masuk kerja. Tercatat 397 ASN tidak hadir di hari pertama bekerja usia cuti bersama libur Lebaran. Seluruh ASN yang tidak hadir akan dilakukan penindakan. Yang mengikuti cekrok tadi pagi sampai dengan jam 8 ada sekitar 2.310 yang hadir dan yang tidak hadir sekitar 397. Hari pertama bekerja ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI juga wajib masuk. Libur Lebaran selama 10 hari yang diberikan kepada ASN sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk bekerja pada hari pertama pasca Lebaran. Bagi yang tidak hadir akan diberikan sanksi. Kalau ada yang nggak masuk hari ini, kira-kira ada sanksinya nggak Pak? Kalau harus disanksi dong, orang lain tetap kerja, saya aja, kita udah kerja semua, sanksi yang harus tegas. Selain teguran tertulis, sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja juga akan diberikan kepada ASN yang membolos. Dari Jakarta, Jombang, dan Maros melaporkan. Pasca Lebaran, sejumlah penumpang bus yang tidak membawa kartu tanda penduduk terjaring razia di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Dan dengan alasan mengalami jumlah penurunan pendatang, Pemprov DKI tidak melakukan razia kependudukan. Puluhan anggota tim gabungan masuk ke bus antar kota antar provinsi yang baru tiba di Terminal Mengwi, Badung, Bali. Satu persatu KTP milik penumpang bus diperiksa. Hasilnya 3 penumpang terjaring. Para pemudik yang tidak membawa KTP akhirnya batal dipulangkan ke daerah asalnya setelah mampu menghadirkan penjamin. 1 pemudik lainnya masih di bawah umur. Betul itu menjamin. Kami tidak mau hari penduduk pendatang yang datang ini tidak dilengkapi dengan identitas. Sekarang kami gencar untuk melakukan disiplin tentang identitas itu berupa KTP.
Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI tidak melakukan operasi kependudukan pasca libur Lebaran. Hal ini diprediksi karena jumlah pendatang baru tahun ini mengalami penurunan ketimbang pasca Lebaran tahun lalu. Kita tetap tidak ada proses untuk UCC tidak ada. Ya siapapun sebenarnya bisa berhak untuk datang ke Jakarta. Namun kami menghimbau agar mereka yang datang ke Jakarta pastikan pasti ada jaminan tempat tinggalnya karena itu juga persyaratan ya kan. Namun kepada para pendatang baru agar lebih memiliki jaminan tempat tinggal, jaminan bekerja, serta memiliki keterampilan yang cukup sebagai bekal mengadu nasib di Jakarta. Dari Jakarta dan Badung, Bali melaporkan. Pemirsa, KPK tetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Ahmad Mudlor diduga menerima bagian dari potongan insentif ASN senilai 2,7 miliar rupiah. Ia menegaskan jika dirinya menghormati keputusan KPK dan akan menyerahkan kasusnya ke tim kuasa hukum. Hari pertama efektif kerja di lingkungan Pemkab Sidoarjo diisi dengan acara halal bihalal antar staf, pimpinan, dan karyawan Selasa pagi. Namun Pemkab Sidoarjo dikagetkan dengan adanya keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo. Ahmad Mudlor diduga menerima bagian dari potongan insentif ASN ke Pemkab Sidoarjo senilai 2,7 miliar rupiah. Kepada sejumlah awak media, Bupati Sidoarjo pun yang juga putra dari Kiai Haji Agus Ali Masyuri yang dikenal sebagai Gus Ali ini menegaskan dirinya akan menghormati keputusan KPK. Menurutnya sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka oleh KPK, Ahmad Mudlor akan menyerahkan kepada tim pengacara yang akan ditunjuk. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh KPK, hingga saat ini Ahmad Mudlor masih tetap menjalankan tugas sebagai Bupati Sidoarjo aktif. Kami menghormati keputusan yang kemudian dikeluarkan oleh KPK, sehingga saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo termasuk terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut, mungkin nanti bisa detailing lagi bersama teman-teman dari tim pengacara kami. Kasus dugaan korupsi dana kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah atau BPPD Sidoarjo ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan ke sejumlah pejabat BPPD Sidoarjo 25 Januari lalu. Dari hasil pemeriksaan KPK, diketahui jika terjadi pemotongan dana insentif jasa pungut pajak ASN di lingkungan BPPD yang digunakan untuk kepentingan Kepala BPPD Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo. Saat ini KPK telah menahan 2 tersangka, yakni Kepala BPPD dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.